Halo pemirsa, saya sekarang berada di depan pintu komplek makam Banyu Sumurup atau Pesarian Banyu Sumurup. Nah, makam Banyu Sumurup ini adalah makam khusus yang dibikin oleh Raja Amangkurat I atau Amangkurat Agung. Untuk salah satunya adalah makam Pangeran Pekik dan Roro Hoyi. Jadi dua sosok ini dalam cerita sejarah kisahnya sangat mengharu biru. Nah, dimakamkan di sini. Kalau istilah umumnya atau pendapat umum yang kemudian turun temurun sampai sekarang dipercaya bahwa makam Banyu Sumurup ini adalah diperuntukkan untuk para penentang Raja Amangkurat I atau orang-orang yang pada waktu itu menentang kekuasaan raja, kemudian dimakamkan sini. Hampir semuanya yang ada di sini adalah Pangeran Pekik dan kerabatnya serta para pengikutnya yang pada sekitar hampir 4 abad yang lalu adalah dihukum mati karena disimpulkan terlibat dalam kasus penculikan Roro Hoyi. Nah, Roro Hoyi ini siapa? Nanti akan kita dengarkan ceritanya. Oke? Oh ya, Pasarian Makam Banyu Sumurup itu milik kagungan dalam keraton, baik itu keraton Mataram yang duluan maksud Mataram Tunggal, belum bisa adanya Jogja sama Surakarta. Berarti makam Banyu Sumurup itu makamnya Pangeran Pekik, Pangeran Lamongan, Gusti Kanjeng Ratu Amangkurat, juga sekerabatnya sak penderek Kanjeng Gusti Pangeran Pekik. Beliau Kanjeng Gusti Pangeran Pekik, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan itu duluan pengabdian pasuitan di kerajaan Mataram yang tahta kerajaan beliau Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Setelah itu Kanjeng Gusti Pangeran Pekik yang dulunya pengabdian sama perjuangan di kerajaan Mataram yang dianggapnya sudah besar jasanya, apa yang menjadi perintah dari sang raja beliau laksanakan dan dijalankan dengan sukses. Maka Kanjeng Gusti Pangeran Pekik lantas dikasih hadiah atau teriman, dijodohkan sama adik beliau Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang bernama Kanjeng Ratu Wandansari. Jadinya beliau Kanjeng Gusti Pangeran Pekik itu juga panglima perang di kerajaan Mataram, tapi juga adik ipar dari beliau Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Nah, adanya makam ini milik kagungan dalam keraton yang ada para abdi dalam yang jaga dan ditugaskan di makam kagungan dalam Banyu Sumurup yang di sini. Itu ada 10 orang, di antaranya dari teman yang ikut pengabdian Reh Surakarta Hadiningrat
dan ada teman yang ikut pengabdian dari Res Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan cara perawatannya kita setemen para abdi itu dengan giliran sip yang dijalankan tiap hari tapi bergiliran, dan dengan aturan bila mana ada itu tepat malam Jumat ataukah malam Selasa Kliwon, itu kita seteman yang ditugaskan di sini itu berkumpul untuk bersedia nanti bila mana ada bapak ibu yang sering ziarah tak terduga ada hajatan dan ada yang perlu dibantu, itu sesudahnya kita seteman itu bersiap untuk berkumpul di makam sini. Yang selanjutnya makam yang di Paseran dalam Bani Sumurup itu ada Kanjeng Gusti Pangeran Pekek, Kanjeng Gusti Pangeran Lamongan itu, dan juga ada Gusti Kanjeng Ratu Hamangkurat yang nama sewaktu kecil itu Kanjeng Ratu Roro Hoyi. Itu perintah dari sang raja yang dulunya beliau Kanjeng Sultan Agung Prabanyogrokusumo Takhta. Setelah beliau wafat digantikan dengan putranya yang bernama Amangkurat Agung. Setelah takhta Amangkurat Agung itu beliau masih menginginkan garwa selir yang Kanjeng Gusti Pangeran Pekek diperintah dan disuruh untuk mencari beliau Kanjeng Ratu Roro Hoyi yang nantinya untuk garwa selir. Tapi setelah diaturkan sama sang raja, beliau Kanjeng Ratu Roro Hoyi itu masih kecil, namun harus ada yang momong ataukah yang mengasuh nanti setelah dewasa itu untuk dinikahi dan untuk garwa prameswari sama sang raja Hamangkurat Agung. Tapi beliau Kanjeng Gusti Pangeran Pekek setelah mengaturkan dan menerima apa yang menjadi kehendak raja, itu beban untuk mengasuh dan untuk momong itu dipasrahkan sama Ki Behi Wirojo. Setelah dibasa ternyata itu nantinya untuk sang raja Hamangkurat Agung. Namun sewaktu itu ada jejaka Pangeran Tejaningrat, putra mahkota dari beliau Kanjeng ingkang sinuna Mangkurat Agung datang di taman. Berhubung sudah kenal dan sudah bisa saling menjatuhkan kasih sayang dan saling mencintai di antara Pangeran Tejaningrat sesama Kanjeng Ratu Roro Hoyi itu sama masih mudanya dan sama saling mencintai, itu ketahuan sama sang raja, ya itu romonya sendiri Hamangkurat Agung. Jadinya Pangeran Tejaningrat dipanggil di kerajaan. Setelah di kerajaan beliau dikasih tahu dan diberi sang Romo itu bilang, kamu berat Romo ataukah berat Garwo? Kalau abot Romo besok calon menggantikan takhta dari beliau Amangkurat Agung itu harusnya pisah sama Kanjeng Ratu Roro Hoyi. Namun dari perintah sang raja itu seharusnya
ada jawaban, dan Pangeran Tejaningrat diberi sebilah keris untuk dibawanya di taman yang katanya konon werangkanya itu di taman. Setelah sarembuk sama yang Pangeran Pekik, kok Romo bilang yang demikian-demikian, ini yang sebetulnya bagaimana yang setelah diantara sarembuknya Pangeran Pekik sama Pangeran Tejaningrat, Kanjeng Ratu Rorohoyi terdengar dari belakang. Setelah itu beliau bisa menyimpulkan ternyata adanya sengketa yang demikian itu asalnya dari Kanjeng Ratu Rorohoyi. Nah, setelah itu ada peribahasa, istilahnya kalau untuk cinta kasih sayangnya sama Pangeran Tejaningrat, tapi kok sang raja ada perintah yang demikian, itu Kanjeng Ratu Rorohoyi lantas datang di depan untuk merangkul dan untuk untuk menandakan kasih sayangnya sama Pangeran Tejaningrat, tapi sebilah keris itu sudah menusuk beliau Kanjeng Ratu. Jadi cukup sekian untuk wafat beliau, dan hal-hal yang demikian itu Kanjeng Pangeran Pekik juga sekerabatnya itu dianggapnya terlibat adanya kesalahan hal itu. Kemudian di hukuman gitu. Hukuman, entah diberi hukuman sama sang raja, beliau Hamangkurat Agung memberi tanda sindi abang. Ternyata kesalahan beliau Kanjeng Gusti Pangeran Pekik juga sekerabatnya itu diberi hukuman. Disarekkan dimakamkan di Banyusungup